Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mediani, NPM 2241030031. Di sini saya akan memaparkan materi Geostrategi Indonesia dan dosen pengampu Irfan Hoiri, MPDI. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Maka dari itu, geostrategi di Indonesia disebut juga ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan, serta menjadi peneka bagi Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Alinea 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ancaman: setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, ketuhanan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Hambatan: suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam. Gangguan: hambatan yang berasal dari luar. Tantangan: hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Sifat-sifat geostrategi Indonesia. 1. Mandiri, menentukan sasaran, kebijakan dan strategi pencapaian serta mampu bersandar pada integritas dan kepribadian bangsa. 2. Dinamis, kondisi ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa serta kondisi lingkungan strategisnya. 3. Berwibawa, mampu memengaruhi pihak lain dengan mengutamakan sehingga disegani dan diperhitungkan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu negara, makin tinggi juga tingkat kewibawaannya. 4. Konsultasi dan kerjasama, tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan sikap antagonis, tapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, saling menghargai, dan tidak mengandalkan kekuasaan dan fisik semata. Model ketahanan nasional Indonesia disebut dengan Astagatra, terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. 1. Trigatra. A. Gatra letak dan kedudukan geografi. B. Gatra keadaan dan kekayaan alam. C. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 2. Pancagatra. A. Gatra ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai sekaligus kebuatan ajaran yang memotivasi serta mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan suatu negara. Faktor yang mempengaruhi. 1. Nilai dan sistem ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya. 2. Kesadaran pengalaman ideologi. B. Gatra politik. Politik berasal dari kata politic atau polici, artinya berbicara. Politik akan mengandung makna kekuasaan pemerintahan atau juga kebijaksanaan. Ancaman ketahanan nasional di bidang politik. Kegiatan atau gangguan yang dianggap membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa dari dalam atau luar negeri dalam bidang kebijaksanaan atau kekuasaan pemerintah. Mengapa hal itu dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia? C. Gatra ekonomi. Bidang ekonomi adalah bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhannya di samping alat pemuas kebutuhan yang terbatas ketersediaannya. Kegiatannya permintaan, penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa. Perekonomian berkaitan dengan wilayah geografis, sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, ideologi, akumulasi, kekuatan, kekuasaan, kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Jenis perekonomian: kapitalis, sosialis, komunis. Perekonomian Indonesia, kerakyatan, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ketahanan ekonomi: kondisi dinamis perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan serta dinamika perekonomian, baik dari dalam maupun luar, dan secara langsung maupun tidak secara langsung.
pembinaan dalam peningkatan perekonomian, pengarahan pada kemakmuran rakyat, menghindari privativisme, etasisme, dan pemusatan ekonomi, struktur ekonomi yang seimbang dan selaras, pembangunan ekonomi, pemerataan hasil secara optimal, persaingan yang sehat dan dinamis, Lemhanas 2000. Gatra sosial budaya. Pembangunan Indonesia menghasilkan struktur sosial masyarakat yang berbudaya, beradab, dan beragama. Kebudayaan daerah saling berinteraksi dan membentuk kerangka dari kehidupan sosial Indonesia. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa yang bersifat religius, berkeluarga, selaras, dan merakyat. Gatra ketahanan dan keamanan. Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Contoh kasus. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional merupakan suatu sistem pertahanan ideal yang terdiri dari subsistem, ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pangan seluruh penduduk negara, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Faktor penurunan ketahanan pangan nasional. Potret kebijakan pertanian Indonesia, pergeseran kultur budaya pangan Indonesia, pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, pembenihan pangan yang kurang dikembangkan, lemahnya pemodalan petani. Perilaku para komprador, pemburu keuntungan yang selama ini kecanduan mengimpor aneka bahan pangan mulai dari beras, gula, daging, sampai buah-buahan. Karena impor bahan pangan dapat menyengsarakan para petani, meningkatkan pengangguran, menghamburkan devisa, dan memenuhi sektor pertanian yang mestinya menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Dewasa ini, Indonesia mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras per tahun, terbesar di dunia, 2 juta ton gula per tahun, terbesar kedua. Apa peran pemerintah dalam memajukan pertahanan pangan? Memperkuat struktur ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan meningkatkan peranan serta swadaya masyarakat lokal. Membuat kebijakan yang dapat memperkuat pertahanan pangan. Diversifikasi produk pangan. Pemerintah harus lebih memberikan dukungan dan kontribusi terhadap komoditas lokal. Menghimbau kelompok tani yang ada di daerah memanfaatkan lumbung pangan untuk menabung hasil panen mereka. Melakukan pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Impor yang sangat menonjol sebagai solusi termudah untuk mengatasi kekurangan produksi pangan. Justru membuat petani semakin terpuruk dalam produksi pangan dan tidak berdaya atas sistem pembangunan ketahanan pangan yang tidak tegas. Akibat kelebihan cadangan pangan dari impor, seringkali memaksa harga jual hasil panen petani menjadi rendah tidak sebanding dengan biaya produksinya. Sehingga petani terus menanggung kerugian. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 1 dasawarsa ke depan, Indonesia harus mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya. Sekian materi dari saya tentang geostrategi Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.